Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum di Masjid At-Taqwa di kota Banjarnegara ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup kita adalah keberadaan tetangga. Keberadaan apa? Tetangga. Kadang kita hidup tidak bahagia dan tidak tenang gara-gara tetangga yang tidak baik. Sebaliknya, kita pun bisa hidup dengan begitu bahagia, begitu tenang ketika kita bertetangga dengan tetangga yang baik. Sehingga tidak jarang orang yang pindah rumah, bahkan pindah wilayah gara-gara apa? Gara-gara tetangga yang tidak baik. Makanya orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar. Sebelum memilih lokasi rumah, lihatlah siapa tetangganya. Jadi kalau jenengan itu mau menentukan pilihan di mana akan tinggal, jangan cuma melihat, oh lokasi ini bebas banjir, oh lokasi ini sangat strategis, oh tanah ini dekat dari mana-mana. Jangan cuma melihat faktor-faktor itu saja, tapi juga telitilah siapa tetangganya. Alangkah tidak enaknya sedang istirahat nyaman-nyaman, tetangganya nyetel dangdut seru banget. Saya punya jamaah pengajian cerita tentang betapa sengsaranya punya tetangga yang seperti itu. Beliau cerita, tetangga saya 4 rumah. Beliau 1, 2, 3, 4. Itu kalau sudah nyalain dangdut, itu jendela rumah teman saya ini sampai bergetar. Kacanya itu sampai nopo? Bergetar. Itu padahal jarak berapa? 4. Bagaimana? Yang di sebelahnya persis. Kan kayak ngapa ora kepenake. Jadi masih mending kalau hanya sekedar suara mesin cuci nggih. Ya.
yang lagi mengeringkan itu nggih. Itu masih agak mending. Ini enggak. Ya. Maka orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar. Hendaklah kita sebelum menetapkan saya mau tinggal di sini, lihat dulu sinten tetangganya. Nah, selama ini kita hanya berpikir tetangga di dunia. Jarang dari kita berpikir tetangga di mana? Di akhirat. Kita hidup bertetangga itu bukan cuma di dunia. Nanti di akhirat pun kita juga akan hidup bertetangga. Dan tentu saja impian kita di akhirat nanti tetangganya adalah tetangga yang baik. Kalau tetangga yang baik itu berarti di mana? Ya surga. Masa nang neraka tetanggane? Bener, wong neraka isinya wong-wong ora? Bener. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang istimewa. Ketika seseorang bertetangga di surga dengan manusia yang paling solih di muka bumi. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia untuk kita tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau seperti Abu Bakar, seperti sinten? Umar, seperti Utsman, seperti Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, mereka nyaman sekali bertetangga dengan Rasul SAW. Tidak pernah diganggu, bahkan begitu nyamannya. Kita bermimpi, andaikan bisa apa? Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak banget. Tapi sayangnya beliau sudah wafat. Dan kita hidup berapa abad? 14-15 abad setelah beliau wafat. Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Berarti kita ini sudah berpisah dengan Rasulullah SAW 14-15 abad. Tapi apakah peluang itu tertutup rapat? Masih ada celahnya. Kalau kita tidak bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka masih ada peluang untuk bertetangga dengan beliau di mana? Di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen? Pengen? Pengen tok cukup? Pengen tok cukup atau tidak? Oh enggak. Harus ada apanya? Harus ada usahanya. Itulah yang akan kita bahas malam hari ini. Di hadapan kami ada 3 poin. Berapa poin? 3 poin yang menjelaskan apa saja yang mesti kita kerjakan kalau kita ingin bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang pertama, perbanyaklah sholat. Kenapa? Perbanyaklah sholat. Sholat fardu atau sholat sunnah? Fardu apa sunnah? Nomor 1 fardu. Yang sunnah menyusul. Apa dalilnya? Orang yang rajin sholat akan dekat nanti di surga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah. Sinten? Rabi'ah.
Nama lengkapnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sinten? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Rabi'ah bercerita, aku ini selalu berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau butuh wudu, saya ambilkan apa? Air. Ketika beliau butuh keperluan tertentu, maka saya akan berusaha untuk melayani semaksimal yang bisa saya lakukan. Dan Rabi'ah ini adalah orang yang sangat miskin sekali. Bahkan rumah pun tidak punya. Maka beliau tinggalnya di mana? Di Masjid Nabawi. Ini yang dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Kenapa? Ahlus Suffah. Itu kalau jenengan baca di buku-buku sejarah dikenal istilah tadi itu. Ahlus Suffah. Siapa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah adalah para sahabat yang tidak punya kerabat, yang tidak punya rumah, yang sangat miskin sekali, sehingga mereka kesehariannya tinggal di mana? Di Masjid Nabawi. Salah satunya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Akan tetapi kemiskinannya tidak membuat beliau terhalang untuk melayani Rasulullah SAW. Beliau tulus melayani beliau. Bahkan sampai malam-malam sekalipun, ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam rumah, maka Rabi'ah tetap berjaga, bersiap-siap di samping pintu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Duduk di situ. Mbak apa? Rasulullah SAW butuh bantuan. Tengah malam Rasulullah SAW butuh apa gitu, Rabi'ah sudah stand by di situ. Dan itu berjalan rutin sekian bulan, sekian tahun. Ketika Rasulullah SAW melihat ketulusan Rabi'ah, maka Nabi SAW ingin memberi sesuatu kepada Rabi'ah. Maka Nabi SAW panggil Rabi'ah dan beliau berkata, Sal. Sal. Sal itu artinya apa? Mintalah. Apa? Mintalah. Mintalah. Minta apa? Terserah. Jadi Rabi'ah ini diberi kesempatan untuk minta bebas. Kira-kira nek jenengan ada orang nawari kayak gitu, minta apa? Hah? Minta apa? Dia nggak punya rumah loh. Minta apa? Rumah kan? Ini open ini. Permintaan yang dibuka sama Nabi SAW. Terserah mau minta apa saja. Rabi'ah ini kaget. Rabi'ah ini kaget. Nggak pernah terbayang oleh beliau akan diganjar oleh Nabi SAW dengan permintaan bebas. Nggak pernah terbayang. Karena Rabi'ah berkhidmat melayani Rasulullah SAW tanpa pamrih. Nggak berharap apa-apa. Murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak pernah kepikiran di benaknya bakalan ditawari minta sesuatu. Maka Rabi'ah pun kaget dan mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Beri saya kesempatan untuk berpikir. Karena ini pertanyaan yang mendadak. Beliau nggak siap jawabannya. Kata Nabi SAW, silakan.
Maka begitu dikasih kesempatan seperti itu, Rabi'ah pun merenung, berpikir apa ya? Enggak semua sahabat mendapatkan apa? Kesempatan emas seperti ini. Maka beliau mikir, kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, kayak apa misalnya? Rumah ya, kendaraan. Sesuatu yang sifatnya duniawi itu fana. Apa artinya fana? Ya bakalan habis. Kalau enggak rumahnya yang ambruk dulu ya, orangnya yang mati dulu gitu loh, fana. Sesuatu yang sifatnya dunia fana. Kalau aku minta sesuatu yang sifatnya rizki, makanan, minuman, itu kan sudah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Ngapain minta kepada siapa? Rasulullah SAW. Wah, saya harus minta sesuatu yang spesial. Dan aku yakin persis bahwa Rasulullah SAW itu adalah manusia yang istimewa. Sehingga permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan ditolak. Ketemu ini. Dia sudah mempersiapkan apa? Jawaban. Keesokan harinya Rasulullah SAW menemui Rabi'ah, kemudian bertanya, minta apa? Apa jawaban Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku mohon bisa menemanimu di surga. Apa? Aku mohon bisa menemanimu di mana? Di surga. Kepikiran jenengan minta seperti itu? Kepikiran? Kepikiran Ustaz, kapan? Nembe? Dahsyat ini. Bukan sekedar masuk surga, tapi menemani Nabi SAW. Ini permintaan kecil apa besar? Besar. Permintaan besar ini. Enggak sembarang permintaan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, awa khaira dzalik. Apa enggak ada permintaan yang lain? Kata Rabi'ah, huwa dzak. Itu wahai Rasul permintaan saya, enggak ada yang lain. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang ngajari kamu? Siapa yang ngajari kamu? Kata Rabi'ah, enggak ada. Berarti orisinil. Permintaan apa? Saya pribadi. Terus beliau cerita, karena saya pikir kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, apa tadi? Fana. Kalau saya minta rizki, sudah ditanggung sama Allah. Maka saya harus meminta sesuatu yang spesial. Dan itulah permintaan saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni fa'il. Ya, saya akan penuhi permintaanmu. Huwa dzak. Engkau akan kuberi permintaanmu. Masya Allah. Bisa, napa? Bertetangga menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya. Kamu pengen menemaniku di surga, perbanyaklah sujud. Napa? Sujud. Maksudnya memperbanyak sujud napa? Salat. Itu maksudnya. Makanya kita katakan syarat pertama bagi orang yang ingin menemani Rasulullah SAW, bertetangga dengan beliau di surga, harus banyak-banyak napa? Salat. Mulai dari salat fardu.
subuh, napa malih? Zuhur, terus asar, maghrib, isya. Di masjid apa di rumah? Di masjid apa di rumah? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung bapak-bapak apa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di mana? Di rumah. Kalau bapak-bapak di masjid. Ya. Semakin kita rutin menjaga salat 5 waktu. Dan salatnya itu dikerjakan di awal waktunya. Maka peluang untuk bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin besar. Apalagi kalau sholat 5 waktunya di masjid buat bapak-bapak itu selalu tepat waktu, tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah apa? Ketinggalan. Maka peluang untuk bertetangga dengan Nabi SAW sangat besar. Setelah sholat 5 waktu, supaya lebih banyak lagi ditambahin apa? Yang sunnah-sunnah. Tapi tetap prioritas utamanya yang 5 waktu. Jangan sampai gara-gara ngejar yang sunnah terus yang 5 waktunya malah keteteran. Contoh, Pak, jenengan kata nang masjid mau subuh, kawananku, ngapa sih nonton bola Pak? Ora, kenapa? Tahajud suwe banget ngomongin. Gara-gara tahajud subuh kawanan, bener? Bener apa salah? Salah. Kenapa salah? Tahajudnya salah. Kenapa gara-gara yang sunnah, yang wajib terbengkalai? Tidak boleh. Yeah. Andaikan jenengan nggak tahajud tapi subuh bisa tepat waktu. Lebih baik mana antara itu atau tahajudnya suwe banget nganti subuh kawanan? Prioritaskan yang wajib. Ini sebulan lagi insya Allah bulan Ramadan. Mari kita lihat nanti. Apakah masyarakat kita lebih memprioritaskan yang sunnah atau yang wajib? Apa itu? Taraweh. Taraweh. Di tempat jenengan itu taraweh rame enggak? Rame banget. Kayak pas duhuran ya. Iya apa ora? Mboten nggih? Lha taraweh hukumnya apa? Sunnah. Bukan berarti kita merendahkan sholat taraweh, bukan. Sholat taraweh adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi yang kita inginkan adalah ramainya masjid-masjid kita di sholat-sholat fardu seperti ramainya ketika taraweh. Lu taraweh itu sampai masang teratak kayak harap barang gawe mbok. Jangan keduran kayak gue kepriwe. Wah, masya Allah, dahsyat gue. Ya. Maka tips yang pertama, supaya kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sholat, terutama apa? Sholat fardu. Baru kemudian diiringi dengan sholat sunnah, qobliyah, napa malih? Ba'diyah, napa malih? Duha, apa lagi? Tahajud, terus witir, terus sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, apa maning? Sholat sunnah mutlak. Kenapa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada momennya. Ya. Ya sudah, kita pengen sholat yang penting bukan di waktu
terlarang. Waktu terlarang kapan? Ba'da asar sampai maghrib, terus ba'da subuh sampai matahari terbit. Wis? Ketika matahari pas di atas kepala sampai tergelincir. Baik. Yang kedua. Sering-seringlah bersolawat. Kenapa? Sering-seringlah bersolawat. Nek wau napa? Solat. Nek niki solawat. Ya. Semakin rutin kita bersolawat, maka peluang untuk bisa bertetangga dengan Nabi SAW di surga semakin terbuka lebar. Berarti kebalikannya apa? Semakin jarang kita bersolawat, maka peluang untuk bertetangga dengan Rasul SAW semakin kecil. Apa yang kedua? Perbanyaklah membaca solawat. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah manusia yang paling sering bersolawat. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat? Yang paling sering bersolawat. Kapan Ustadz? Kapan? Kapan saja. Kapan saja. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali, maka akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan 10 pahala. Makanya Nabi SAW itu enggak suka banget dengan orang yang mendengar nama beliau disebut kok enggak salawat. Beliau enggak suka banget sama orang yang mendengar nama beliau disebut terus enggak bersalawat. Rasulullah, nah gue salawat gue jenengane. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Sepelit-pelitnya manusia adalah orang yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak membaca salawat. Berarti ini anak wong sing medhit apa ora? Nggene iki anak wong sing medhit ora? Dari tadi saya sudah nyebut nama Nabi SAW berapa kali? Wah, ping kopang kaping. Dan jenengan bersolawat apa ora? Dalam hati. Ya, asal. Berarti kudu sallallahu alaihi gitu. Ya ora kudu. Yang penting apa? Membaca sholawat. Mulutnya, lisannya, napa? Bergerak. Ya, mulutnya, lisannya bergerak. Nggak harus keras-keras banget, enggak. Malah kok ngageti. Si ngantuk jadi apa? Jadi tangi. Ya. Bukan hanya ketika kita mendengar nama Nabi SAW disebut.
Bahkan ketika kita nulis. Napa? Nulis. Kemudian kita nulis nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis. Dengan apa? Dengan tulis. Nek kirim WA pripun? Kirim WA pripun? Sama. Apa susahnya nulis apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lah usah disingkat bae. Apa? Saw. Kayak subhanahu wa ta'ala, napa? SWT. Tidak ada. Jenengan bisa cek di dalam buku-buku para ulama kita dahulu, para ulama ahli hadis. Yang saat itu tinta itu mahal. Enggak semurah sekarang. Sekarang itu kan pulpen kurbira 1.000, 2.000. Saat itu tuh mahal tinta. Dan setiap akan nulis harus diapain? Dicelupin. Mereka itu ketika belajar hadis kepada gurunya, namanya sama, majelis sama, sama'ul hadis. Gurunya mendiktekan hadis, muridnya apa? Nulis. Itu majelis sama'ul hadis. Itu mereka kadang-kadang gurunya kan bicaranya cepat kan ya, membacakannya cepat, mendiktekannya cepat. Kadang-kadang mereka itu karena takut nopo? Takut ketinggalan. Maka begitu mendengar nama Nabi SAW disebut, mereka kosongi dulu. Nopo? Mereka kosongi dulu. Dikosongi kira-kira cukup untuk nopo? Menulis sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu selesai pengajian, apa yang dilakukan? Melengkapi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ulama kita. Orang medit kayak siapa? SAW mau gue loh. Medit temben sih. Apa susahnya menulis apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala. Dapat apa? Pahala. Ya. Baik. Salawat itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Ibadah supaya diterima apa? Harus ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan dua syarat ini berlaku bagi sholawat. Jadi kalau kita pengen sholawat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, harus ikhlas. Terus sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas gue maksudnya apa Ustaz? Ikhlas itu maksudnya adalah berniat di dalam hati bahwa saya membaca sholawat ini semata-mata mencari pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Bukan sholawat politik. Kenapa? Bukan sholawat politik. Bukan sholawat bisnis untuk nyari duit. Sholawat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah sholawat yang orangnya yang membaca tersebut murni mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Cukup? Boten. Apalagi? Sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Emang Rasulullah SAW nggak pernah ngajarin kita redaksi sholawat? Pernah atau tidak? Redaksi sholawat pernah diajarin sama Rasulullah SAW? Pernah. Wong itu ibadah yang mulia kok nggak diajari? Ya diajari sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaifa usalli alaik? Wahai Rasul, bagaimana cara aku bersolawat kepadamu? Diajarin sama Rasul SAW.
Jadi redaksi sholawat itu sama Nabi SAW sudah diajarkan kepada para sahabatnya. Salah satunya yang kita baca di mana? Tahiyat. Nopo? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampun hafal? Sampun hafal betul? Nek ora hafal berarti ora salat jadi. Sampun hafal nggih? Sampun. Redaksi sholawat yang paling afdol adalah redaksi sholawat Ibrahimiyah. Kayak apa redaksinya sholawat Ibrahimiyah? Ya mau. Yang biasa kita baca di mana? Di dalam tahiyat kita. Itu sholawat yang paling afdol. Kenapa kita lebih suka dengan redaksi sholawat yang dibikin oleh selain Rasulullah SAW? Kenapa? Bukankah yang diwariskan oleh Nabi SAW itu adalah yang paling baik, yang paling mulia? Bukankah selama ini kita mengatakan raditu billahi rabba, terus wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Aku rela Islam sebagai agamaku. Aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Rela, sudah ngomong rela. Sudah berikrar ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita. Terus kenapa kita tidak meneladani salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya tapi kan salawat kaya kowe kan ora bisa diwehi tabuhan-tabuhan. Ya sing digoleti apane? Sing digoleti sholawate apa? Tabuane. Ya. Sudah masuk? Belum? 1 menit lagi. Ya. Masya Allah. Jadi sholawat itu adalah merupakan ibadah. Dan kita sudah belajar bahwa ibadah hanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila memenuhi 2 syarat. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan Nabi SAW. Dan jenengan itu, kalau sudah dapat ilmu seperti ini, yang pertama kali kita terapkan adalah kepada diri kita dulu. Jadi jangan dapat ilmu nggo nyerang kancane. Nah, jadi nomor 1 itu dapat ilmu diapain? Diamalkan buat diri sendiri. Maksudnya gimana Ustadz? Kita baca sholawat isi ikhlas apa urung? Kita nyong. Iku lho. Ya. Untuk kae. Nomor 1 awake dewek dhisit. Saya membaca sholawat sudah sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau belum? Jadi pertama kali kita perbaiki diri dulu. Fokus kepada perbaikan diri. Nanti setelah itu bisa kepada yang lainnya. Silakan. Adzan dulu. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Poin yang ketiga. Agar kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, caranya adalah rawatlah anak yatim. Apa yang ketiga? Rawatlah anak yatim.
Siapakah anak yatim itu? Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal sama bapaknya. Ditinggal apa? Pergi apa ditinggal apa? Ditinggal wafat. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Itu tok. Dan belum balik. Dan belum balik. Sehingga jangan wong nyong yatim wis brengosen. Ya. Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum balik. Berarti kalau dia sudah balik, statusnya bukan anak yatim. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah nopo? Balik, statusnya bukan anak yatim. Ini penting untuk disampaikan. Karena banyak panti asuhan. Napa? Panti asuhan yang menyatakan kami mengasuh anak yatim. Kalau memang betul anak-anak yang di situ adalah belum balik, berarti label panti asuhan anak yatim benar. Dan jenengan berhak ya untuk menghimpun dana kaum muslimin disalurkan atas nama anak yatim. Yang penting betul-betul disalurkan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau di situ anak-anaknya sudah pada nopo? Balik, wis SMP, wis SMA, bahkan ada yang sudah kuliah, itu enggak namanya anak yatim lagi. Ya tapi kan mereka enggak mampu, Ustadz. Ya kalau memang mereka enggak mampu, jangan bilang yatim, bilang anak kurang mampu. Berarti bagaimana Ustadz? Ya kalau campuran berarti panti asuhan untuk anak yatim dan kurang mampu. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma judulnya anak yatim tok, padahal di situ sudah pada balik atau sebagian sudah pada balik, maka tidak sesuai dengan peruntukan atau nama dari anak yatim tadi. Baik, apa dalilnya? Kalau merawat anak yatim itu bakal berbuah, orang yang merawatnya bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi kita SAW bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga seperti ini. Nabi SAW menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya dijejerkan seperti ini. Dan sedikit dikasih jarak antara jari telunjuk dengan jari apa? Tengah. Jadi bukan seperti ini Nabi SAW ngasih apanya? Ngasih isyaratnya. Tapi agak diapain? Agak direnggangkan. Artinya apa? Artinya siapapun yang merawat anak yatim, maka dia akan berpeluang untuk bersama Nabi SAW dekat dengan beliau di surga. Yang istilah kita tadi bertetangga dengan Nabi SAW. Ustaz, maksudnya merawat anak yatim itu, anaknya kita ambil gitu, kita taruh di rumah kita. Atau anaknya tetap di rumahnya, terus kita membiayai bulanannya. Yang mana? Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya.
Jadi kalau jenengan mau anak itu dirawat di rumahnya, di rumah jenengan, itu bagus. Tapi juga harus memperhatikan sisi-sisi etika. Ya, kalau anak yatim itu bukan mahram, itu juga harus diperhatikan. Ya, sisi muamalah antara seseorang dengan non mahram. Kalau ternyata itu adalah mahram, ya bagus. Jadi boleh anak yatim itu dirawat di rumah kita, atau anak yatim itu tetap di mana? Tetap di rumahnya, kemudian kita yang membiayai. Cuman ketika kita membiayai anak tersebut, siapa yang akan ditugasi untuk memegang uangnya? Misalnya kita kasih bulanannya berapa gitu. Siapa yang akan ditugasi untuk memegang uang tersebut? Jangan sampai kemudian uangnya ndak nyampe. Malah dihabisin sama yang nungguin anak yatim tersebut. Kalau yang nungguin itu ikut makan bareng, no problem. Ya, misalnya dia merawat anak yatim, kemudian dia masak, dia ikut makan di situ, tidak berlebihan, no problem. Tapi kalau ternyata malah duitnya habis buat dia, anak yatim itu cuma dikasih seperlunya saja, atau bahkan kurang, maka tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana supaya bisa bertetangga dengan Rasul SAW di surga? Satu, perbanyaklah salat. Kedua, perbanyaklah salawat. Yang ketiga, rawatlah anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.